Oke, Bu Andrea Siska, terima kasih loh sudah hadir di acara RCC Podcast juga dengan Alea yang mau berbagi cerita tentang dunia masak-memasak. Tapi kayaknya kita bukan mau cerita itu sekarang ya, di awalnya ya. Karena kalau seorang owner Sari Ratu bisa masak itu biasa. Tapi kalau seorang pemilik Sari Ratu juga songwriter dan juga penyanyi, bahkan ibu menciptakan lagu untuk papa ya, dan itu viral di seluruh Indonesia, bahkan bukan hanya di Padang ya, tapi seluruh Indonesia lagu papa itu ya. Nah mungkin kita mulai dari situ nih ceritanya nih. Iya, jadi saat itu saya ingin memberikan hadiah, spesial hadiah untuk papa saya tercinta. Nah, kado ulang tahun itu yang akhirnya dari hati, lubuk hati saya yang terdalam keluarlah dari rasa emosi, rasa cinta, rasa semuanya lah itu. Saya tumpahkan semuanya pada sebuah karya saya menjadi sebuah lagu. Ya, itu yang saya beri judul Papa. Dan itu acara itu live di mana tuh, Bu? Waktu itu live di acara Halal Bihalal grup Sumatera Barat, komunitas Sumatera Barat di Jakarta. Makanya langsung viral ke seluruh Indonesia ya. Iya. Karena Sari Ratunya sendiri kan juga terkenal ya. Alhamdulillah. Welcome to RCC Podcast, Resto Cafe and Coffee. Ngobrol bareng orang-orang populer di jalur kuliner. Kita lanjutkan nih ngobrol tentang songwriter dulu nih, Bu. Oke. Kenapa Ibu bisa jadi songwriter, Bu? Waduh, itu gimana ya? Mungkin salah satu hobi saya. Saya tuh dari kecil itu memang seneng bikin lagu. Cuman pada saat itu mungkin orang tua saya tidak tahu hobi saya, punya bakat di situ. Jadi saya kalau bikin lagu anak-anak, pastinya kan, karena saya masih kecil kan. Jadi saya setiap ketemu bisa ketemu nada lagu atau kata-kata dari sebuah lagu, itu saya rekam di kaset zaman itu. Dulu kan masih pakai radio kan. Iya, betul. Jadi banyak lah koleksi kaset-kaset saya itu lagu-lagu anak-anak gitu. Oh, dari kecil Ibu sudah merekam? Dari kecil saya sudah, itu udah salah satu hobi saya. Iya. Tapi ada kejadian yang miris sekali. Pas kuliah saya itu kan pergilah ke luar negeri kan, saya kuliah di Amerika. Kemudian saya tinggalin kan, berarti kan kamar saya segala gitu tuh. Nah, kaset-kaset itu kan saya simpan di satu kotak. Mungkin kamar saya kemudian direnovasi gitu. Mungkin almarhum mama juga nggak tahu itu, dia pikir kaset apa atau gimana. Ya pas saya pulang dari Amerika itu ternyata kaset saya itu hilang. Gitu. Itu sedih sekali sih. Kemudian saya kan nggak bisa lagi, namanya karya ya, nggak bisa saya ulang lagi. Jadi nggak ada kalau sekarang kan lebih mudah, bisa kita rekam di handphone, rekam digital. Kalau dulu kan nggak ada gitu. Jadi saya berapa tahun, bahkan bisa puluhan tahun saya udah trauma, jadi kayak udah nggak mau bikin lagi gitu. Terus saya mulai lagi. Nah itu pada saat papa saya mau ulang tahun. Saya ingin memberikan suatu kado yang paling spesial. Tiba-tiba saya teringat saya kan bisa bikin lagu ya gitu ya. Terus saya coba, saya gali lagi, asah lagi. Ternyata jadilah karya saya itu gitu. Kalau Alea ini sebenarnya mengikuti jejak mama di bisnis atau di nyanyi atau di mana nih? Karena sekolahnya di Melbourne ya. Itu di bidang apa tuh? Aku di business marketing. Oh, business marketing. Bisa berarti dibilang bantu sih, mama kali ya nantinya. Iya, bantu Sari Ratu lah. Sari Ratu ya. Sari Ratu sekarang sudah berapa cabang ya, Bu ya? Sudah 25. Nah ya, pantas kamu mesti ngurusin itu. Harus. Mamanya kan malah jadi selegram dan terkenal namanya apa? Madam AS ya kan. Coba bisa ceritakan tuh, kenapa bisa Ibu jadi dikenal jadi Madam AS ya? Itu nggak sengaja, sebetulnya yang memberikan nama Madam AS itu anak-anak saya. Nah jadi pada saat kita pandemi, gitu kan kita pada boring ya di rumah, pada gabut semua kan. Saya bikinlah live di Instagram sambil ngajarin ibu-ibu di rumah itu untuk masak.
Iya. Sambil table setting yang saya ajarkan juga. Dari situlah jadi saya dikenal dengan nama panggung saya Madam Madam AS. AS. Kalau Alia sendiri sekarang aktivitasnya apa? Karena juga Instagramnya juga sudah sampai berapa ratusan ribu ya? Awal mulanya tuh bukan karena pengen manggung sebenarnya, karena dari dulu nggak suka kan manggung gitu atau tampil depan kamera tuh nggak pernah suka dulu. Iya. Terus yaudah pas COVID bosen, mulailah bikin konten-konten sama kakak-kakakku semua, sama mamaku juga gitu kan. Terus ya kasih latihan aja lah kayak di rumah tuh kayak gimana sih bikin kopi atau apa gitu kan. Oke. Terus ya udah mulai dapat followersnya dari situ karena kontennya organik kan, bukan konten ngiklan atau gimana gitu kan. Orang-orang kan lebih sukanya ngeliat konten-konten yang organik, bukan yang bohong-bohong lah gitu kan. Iya. Terus dapet lah followers dari situ. Terus sekarang sih ya dengan audiens yang udah lumayan banyak lah ya bisa dibilang, make itu untuk ngembangin bisnis sebenarnya. Oh, jadi endorsement ya? Iya, selain endorsement juga ada bisnis sendiri. Oh, apa tuh? Apa ya jatuhnya, kasarnya lebih gampangnya dibilangnya event organizer. IO-nya tuh cukup Cukup terkenal ya? terkenal. Namanya apa? Sunday Space Market. Anak muda semua tuh ya? Gen Z emang target Gen marketnya Z. untuk anak-anak Anak Gen Z muda semua. ya? Gen Z ya? Kalau dia bikin itu event itu tiap tahunnya bisa kan pasti dua atau 3 hari. Iya. Itu komunitas yang datang itu bisa puluhan ribu. Wow, berarti timnya banyak ya? Timnya tuh cuman 10 orang. Ya lumayan, cukup banyak. Tapi untuk ngelola event yang dikunjungin 15.000 orang tuh dikit sebenarnya untuk 10 orang. Yang paling menarik dari event yang dari organizer kamu itu event apa? Bidang apa? Itu cuman di bidang fashion aja sih. Ke Kolaborasinya tuh sama kayak organisasi gitu, Organisasi. non-profit organization. Oh. Kayak ada namanya Clothes for Charity. Itu tuh Oke. aku karena kan emang mau ngembangin apa ya, sustainability lah. Kayak ramah lingkungan di Indonesia, mau ngembangin itunya. Oh iya. Jadi kolaborasinya sama organisasi-organisasi yang non-profit untuk kayak sumbangan baju, untuk orang-orang yang kurang mampu lah, yang gitu-gitu sih sebenarnya. Oke, kita balik ke bisnis nih Bu ya. Oke. Ibu kan sebagai owner Sari Ratu generasi kedua ya. Generasi sekarang kedua. kan. Kapan Sari Ratu pertama kali didirikan dan filosofi di balik namanya? Kenapa nama Sari Ratu itu? Sari Ratu itu didirikan pada tahun 1982. Wow. Sudah 43 tahun. 43 tahun. Jadi Sari Ratu didirikan oleh ayah saya, pengusaha asal Minangkabau, Ya. Haji Awines. Nah, filosofi di balik nama Sari Ratu itu, Sari itu nama singkatan dari anak-anak beliau. Oke. Gitu. S itu Siska, A itu Anggi, R itu Rama, I itu Ina. Kemudian Ratu itu sendiri, Sari Ratu pertama dibuka itu ada di Ratu Plaza. Ya. Di Mall Ratu Plaza. Ratu Plaza. Ya. Ya, dan pada zaman itu adalah mall paling bergengsi di masa itu. Ya. Nah, dari situlah nama Ratu itu diambil. Jadilah Sari Ratu. Oh, Gitu. Sari nama anak, Ratu itu dari Ratu Plaza. Betul sekali. Oh. Tapi yang paling penting lagi filosofi sebetulnya ayah saya ingin mengenalkan kuliner Sumatera Barat Ya. ke dalam atau ke luar negeri Ya. dengan rasa original atau asli. Ya. Itu filosofinya. Nah, kalau Sari Ratu itu terkenalnya apa ya? Ayam pop kita terkenal sih. Ayam pop. Ya, Oke. gulai kepala ikan, Ya. udang kita juga. Jadi banyak sebetulnya, semuanya sebetulnya buat saya sih semuanya Favorit. favorit. Iya, iya, iya. Bagaimana Sari Ratu menjaga dan melestarikan tradisi kuliner yang diwariskan dari generasi ke generasi? Pertama kita pasti menjaga mutu dan kualitas Ya. kita. Sari Ratu itu sendiri memiliki salah satunya nih ya, memiliki peternakan. Kita punya peternakan ayam sendiri, Ya, karena makanan yang terkenal ayam pop. ayam pop, jadi ayamnya mesti pop juga ya. Betul. Ya. Terus? Wah, grade 1 nih ceritanya. Ya. Jadi makanan ayam itu betul-betul kita jaga. Oke. Jadi kan kuncinya memang di makanan ayam. Ya. Kalau makanan itu kita terjaga, maka rasa daging itu pun terasa manis gitu. Jadi Pak Ismet kalau makan ayam pop Sari Ratu coba nanti rasain, pasti dagingnya manis. Manis ya. Tapi itu natural sebetulnya dari makanan ayam itu sendiri Oh. gitu. Itu ada cerita tuh Bu ya. Ah. Di Jepang Bu ya. Oke. Itu apa sih? Kamu tahu deh nih anak-anak muda itu apa?
daging apa yang Wagyu. Iya, Wagyu. Iya. Wagyu yang top itu dia dinyanyiin pakai lagu Mozart Iya, atau betul. apa Jadi gitu relax kan, Iya, gitu. jadi relax. Terus akhirnya itu jadi paling mahal itu. Betul. Berarti ini ibu juga mengadopsi seperti gitu ya, kurang lebih ya. Kurang lebih gitu. Makanan musik khusus dan lain-lain gitu ya. Oh, makanya Iya. jadi enak, ada manisnya ya. Iya. Kan ibu punya cabang 25 kan? Tapi kok bisa di setiap cabang itu rasanya sama? Kalau di Jakarta sih kita memang punya satu central kitchen. Ya. Dan kalau di daerah memang ya setiap daerah itu pasti ada satu central kitchen gitu. Formula dari bumbu dapur itu sendiri kan udah kita yang pegang kan. Betul, gitu. ya. Itu yang nggak boleh keluar tuh, Bu. Nggak boleh keluar, betul. Jadi siapapun nanti yang masaknya, mamanya kan ya mungkin ada chef yang mungkin keluar atau gimana, udah sudah pensiun atau gimana. Tapi karena formula itu kita yang pegang, jadi ya insya Allah rasa itu akan tetap sama gitu. Nah jadi itu ibaratnya kalau di satu restoran besar di Jakarta ya, dia tuh punya jenderal, Bu. Nah jenderal ini yang mengelola bagaimana di central kitchen-nya, bagaimana masakannya. Terus dia juga menciptakan menu-menu baru gitu. Apakah dari restoran Sari Ratu juga ada menu baru, ada tambah gitu, apa statik yang sekarang sudah top aja diteruskan, atau ada jenderal yang khusus apa ya namanya bisdev ya, tapi di bisdev makan ada nggak itu Ibu? Kalau sekarang sih sebetulnya menunya masih sama saja ya Lea ya. Tapi ini generasi ketiga nih. Masih kembangan. Jadi aku kasih ke anak-anak nih, biar mereka pasti kan punya ide-ide yang lebih cemerlang gitu. Kemudian mereka sempat tuh buka, aku biarin tuh dengan ide-idenya. Tahun lalu mereka bikin Sari Ratu dengan sistem gayanya tuh gaya Timur Tengah, gaya Maroko. Dan itu alhamdulillah sukses itu tahun lalu. Jadi gitu. Bikin event maksudnya atau apa? Pop-up gitu. Kayak pop-up restoran. Bagaimana nih proses ekspansi dari Sari Ratu di Malaysia nih? Aku aja kalian jawab. Boleh. Ini sudah. Kalau pas Malaysia, proses ekspansinya gimana ya? Simple aja sih sebenarnya. Ya kita kan udah punya tim lah. Kita udah punya tim Sari Ratu internal dari Indonesia. Dibawa, dia tinggal di Malaysia. Tim surveinya kita bawa semua ke Malaysia. Untuk cek lah lokasi, target market, ini tuh semua untuk ngecek lah di Malaysia tuh kayak gimana sih gitu kan. Terus long story short, kita bisa nemu lokasi yang strategis dan akhirnya kita buka di tahun 2001. Ya itu sih saya belum lahir pas itu, jadi belum terlalu tahu ya kayak gimana prosesnya, tapi udah lama ya itu ya? Sudah lama. Iya, 2001 bukalah cabang pertama Sari Ratu di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah tapi sekarang kita juga udah ada cabang lain di Malaysia juga. Dan itu dua cabang sekarang. Kita sudah ada 5 di Malaysia. Di Malaysia 5? Di Malaysia 5. Itu salah satunya aku yang survei waktu itu. Karena disuruh kan sama mama sama kakek juga untuk cobalah cek ini ke Malaysia, sekalian belajar kayak gimana. Jadi aku ikut waktu itu. Cabang keberapa yang waktu Alia cek? Cabang ketiga. Mau cari lokasi, sekalian lihat ya manajemen. Sekalian belajar kan karena waktu itu baru-baru kan. Iya betul. Jadi disuruh belajar lah untuk gimana sih cara ngelola bisnis F&B tuh. Manajemennya ini tuh, lokasinya cari yang penting tuh di mana gitu loh. Iya. Dan kenapa saat itu kayak mami nyuruh di Malaysia? Karena ya gampang sih jawabannya sebenarnya. Orang Malaysia kan sama aja kayak orang Indonesia sama, lah ya. Suka makanannya juga sama. Tapi jangan salah loh, restoran Padang itu di seluruh dunia ada loh. Betul. Iya. Jadi apalagi Malaysia lebih banyak lagi dong ya. Mirip-mirip kan. Iya. Lanjut. Awal-awalnya kan di tahun-tahunnya 2001 lah ya. Pas ngecek kan mungkin belum sebanyak sekarang kali ya. Restoran Padang tuh di negara Malaysia. Jadi kita kenapa buka di situ ya karena punya taste yang sama lah sama orang Indonesia. Jadi lebih mudah untuk diterima lah sama mereka gitu kan. Dengan yang taste yang mirip. Terus juga banyak orang Indonesia juga yang tinggal di sana kan. Berarti kalau sekarang ini karyawan ada 300 gitu seluruhnya? Lebih sih. Lebih ya? Lebih. Waduh, itu perlu manajemen juga itu. Ini ajaran papa aku. Jadi kalau menerima SDM, yang pertama kali ditanya sama papa aku, kamu bisa lari apa tidak? Oh, bisa lari. Gitu. Oh gitu ya? Gitu. Bukan menjadi atlet, bukan. Kalau nggak bisa lari nggak usah.
Jadi itu salah satu persyaratan masuk menjadi karyawan Sari Ratu. Wah, bagus tuh idenya. Bisa lari gak tuh? Yang kedua apa nih Mas? Kayak udah ke satu, ada yang kedua dong Mas ya? Wah itu rahasia kita tuh. Lari cepet tuh. Kan kalau rahasia kan dapur. Iya, rahasia kan? dapur ya. Menunya kan maksudnya kan. Maksudnya dari culture-nya tuh apa yang pasti kita harus karyawan tuh harus bersih ya. Iya. Jadi kayak kita di outlet aja, tiap outlet kita siapin seperti maaf kayak deodoran, sama kayak parfum gitu. Jadi kita karena banyak tamu kita kan banyak tamu-tamu VIP bahkan VVIP. Betul. Jadi kita juga harus memberikan servis dan layanan yang terbaik untuk customer kita. Di dalam perjalanan ini tadi di Alea nih ya, karena kan generasi ketiga kan. Iya. Bagaimana arah pengembangan rencana Sari Ratu itu tadi? Ekspansi aja sih kan dari dulu kan selalu buka cabang-cabang terus. Oh, jadi rencananya buka cabang terus. Ya? Kita kan buka cabang sendiri kan dari dulu. Iya. Sekarang kita tidak franchise ya? Dulu belum. Makanya sekarang kita mau coba franchise. Oh. Dan udah ada beberapa franchise juga. Dan itu sudah kita lakukan. Itu salah satunya saudara-saudaraku juga lah. Masa kita yang anak-anak kecil yang ngembangin lah itu franchise-nya. Udah ada di Malang yang pertama, Bali sama Makassar. Itu ya sudah. Bahkan kita mau berikutnya kita mau buka lagi di Surabaya, Balikpapan, Pontianak. Terus ini. Jadi pengembangan yang dibanyak ya. Pengembangannya. Menunya sih masih oke lah, masih. Belum dipikirin ya. Iya. Gini, tapi kita juga mengukur diri. Ya. Bukan berarti kita franchisein terus dari gitu kita buka kayak setahun tuh ratusan outlet, tidak. Karena yang diajarkan orang tua saya itu kita harus selalu menjaga mutu dan kualitas. Kita ini berkomitmen. Lebih baik kita menaikkan harga dibandingkan kita menurunkan mutu. Makanya Sari Ratu ini jadi restoran kelas A di mana pejabat-pejabat bahkan presiden kayaknya sudah mampir di tempat. Presiden juga udah ya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi dari sebelumnya juga Pak SBY. Ibu Mega. Iya. Semua di Plaza Indonesia ya. Pak Yusuf Kalla. Ya hampir semua ada di situ, alhamdulillah. Ya, luar biasa ya. Oke, kita masuk ke sesi kedua. Kita mau tanya ini benar atau salah nih gitu Bu ya, pandangan Ibu ya. Nasi Padang itu dinobatkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Ini benar atau salah Bu? Saya rasa benar karena rendang itu adalah makanan nomor 1 yang sudah dinobatkan UNESCO sebagai makanan terlezat di dunia. Oke. Papa saya suka punya ide-ide baru. Nah terakhir nih motonya rendang menyihir dunia. Wah luar biasa ya. Itu katanya dipasang di tiap outlet harus ada itu. Outlet, ya? Iya harus ada itu rendang menyihir dunia. Jadi kita harus bangga ya. Harus bangga sebagai warga dunia. Indonesia. Rendang itu bisa nomor 1 makanan terlezat di dunia. Di dunia. Dan sudah diakui itu. Oleh UNESCO ya. Iya. Oke. Yang kedua nih Bu, saya mau tanya. Sari Ratu mengutamakan kualitas masakan dan pelayanan. Benar atau salah Bu? Benar sekali. Benar ya. Kalau enggak mana bisa terkenal Bu ya. Oke Bu, yang terakhir mungkin dari Alea bisa closing statement untuk anak-anak muda. Kalau udah dikasih standar sama orang tua seperti apa, jangan diremehin aja sih. Jangan diremehin, karena kalau diremehin pasti bakal jadi hancur nextnya. Jadi kalau udah tahu punya privilege seperti itu, udah tahu standarnya seperti apa, di sustain aja. Jangan terlalu males-malesan, jangan terlalu ngeremehin. Kalau ngeremehin yang ada jadi hancur bisnis atau hancur lah semuanya gitu. Jadi mendingan di sustain. Jangan males-malesan lah intinya. Dan males-malesan dan jangan ngeremehin apapun itu. Oke, dari owner Sari Ratu, closing statement dari Ibu? Pesan untuk Anda-Anda semua, ingat nasi Padang, jangan lupa makan di Sari Ratu. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Siska, Alea sudah hadir di RCC Podcast. Bu Siska sudah hadir di RCC Podcast, terima kasih. Nah ini ada kenang-kenangan dari Spring Air.